Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rosid. Di sini saya ingin mengerjakan tugas asistensi praktikum multimedia edukasi kemaduraan modul 2. Saya membawakan materi tentang algoritma dalam pemrograman. Di sini saya sudah menyiapkan untuk PowerPoint-nya. Saya menggunakan software Prezi untuk membuat PowerPoint ini. Di sini saya memberikan judul algoritma dalam pemrograman. Kita ke slide berikutnya, yakni perkenalan diri. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rosid dengan NIM akhir 045 dari kelas 2B. Di sini kelas 2B itu ke bagian materi tentang keinformatikaan, dan saya mengambil materi mengenai algoritma dalam pemrograman. Oke, lanjut. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan langkah-langkah atau instruksi logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Algoritma berfungsi sebagai pedoman bagi komputer untuk menjalankan tugas tertentu secara sistematis dan efisien. Jadi, algoritma ini merupakan sebuah langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah dengan sistematis dan efisien. Lanjut, karakteristik dari algoritma. Karakteristik dari algoritma itu sendiri jelas dan terstruktur. Setiap langkah harus didefinisikan dengan jelas tanpa ambiguitas ataupun kata yang bermakna ganda. Yang kedua itu terbatas. Algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas dan dapat diselesaikan dalam waktu yang masuk akal. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan itu algoritma harus menggunakan langkah-langkah yang sesingkat mungkin yang bisa diselesaikan dengan waktu yang bisa dibilang itu cepat. Lanjut yang ketiga, yakni efektif dan efisien. Algoritma harus dirancang agar tidak membuang sumber daya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang optimal. Nah, algoritma ini kan sebuah rancangan untuk memecahkan masalah. Nah, di sini algoritma itu harus dirancang agar tidak membuang waktu, agar waktu yang digunakan itu lebih optimal. Lanjut yang keempat, itu karakteristik dari algoritma itu sendiri harus memiliki input dan output. Algoritma menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Jadi, algoritma itu akan menerima masalah dan diproses oleh algoritma itu dan akan menghasilkan keluaran ataupun output. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada representasi algoritma. Di sini ada 3 representasi dari algoritma. Yang pertama itu menggunakan bahasa natural. Bahasa natural ditulis dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, masukkan 2 angka, jumlahkan keduanya, lalu tampilkan hasilnya. Jadi bahasa natural ini bahasa yang biasa kita dengar dalam percakapan sehari-hari, ataupun yang lebih mudah dipahami oleh manusia, orang-orang pada umumnya. Lanjut yang kedua itu menggunakan pseudocode. Pseudocode ini ditulis dalam format menyerupai kode pemrograman. Jadi pseudocode ini mirip dengan kode yang ada di komputer untuk kode-kode yang pemrograman yang mirip di komputer. Seperti contoh mulai. Lanjut langkah berikutnya baca angka 1, angka 2. Lanjut ke kode berikutnya jumlah sama dengan angka 1 tambah angka 2. Lalu dicetak jumlah dan selesai. Jadi inputnya itu mulai, lalu ada proses di dalamnya, yakni dari baca,
angka 1, angka 2, jumlah sama dengan angka 1, angka 2, terus cetak jumlah itu adalah proses, dan outputnya itu adalah selesai. Jadi program itu akan membaca angka 1 dan angka 2 itu berapa, lalu ada nilai, yakni jumlah, yang nilai dari jumlah ini merupakan angka 1 ditambah angka 2, lalu jumlahnya itu ditampilkan, dan tampilan yang muncul itu adalah outputnya. Ini mirip-mirip seperti kode pemrograman yang ada pada bahasa-bahasa pemrograman. Lanjut, yang ketiga itu adalah flowchart. Flowchart ini ditulis dalam berbagai bentuk yang masing-masing bentuknya memiliki makna untuk setiap pendeklarasian nilai. Jadi flowchart ini mirip seperti sebelumnya pseudocode, hanya di sini flowchart itu menggunakan beberapa bentuk seperti kotak, jajar genjang, segitiga, belah ketupat, lingkaran, maupun dan lain-lain. Itu setiap bentuk itu memiliki maknanya masing-masing dalam mendeklarasikan nilai. Contohnya seperti gambar itu. Seperti gambar yang sudah ditampilkan di layar, itu adalah contoh flowchart. Lalu, pentingnya algoritma dalam pemrograman. Nah, apa sih pentingnya algoritma dalam pemrograman? Algoritma itu membantu dalam menyusun program yang efisien dan mudah dipahami. Jadi, dengan adanya algoritma ini, program yang telah dibuat itu menjadi lebih efisien dan lebih mudah dipahami oleh pembacanya ataupun seorang programmernya. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu dan memori. Jadi dengan adanya algoritma ini, kita bisa menghemat waktu untuk memikir sebuah masalah itu harus diselesaikan dengan cara apa. Ya, dengan algoritma ini itu kita bisa menghemat waktu dan juga pemikiran kita. Lalu yang ketiga itu memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Jadi algoritma ini melatih pikiran kita untuk melakukan debugging terhadap sebuah masalah, melakukan analisa terhadap sebuah masalah yang nanti hasilnya itu akan memberikan sebuah output, yang mana output itu yang akan menjadi berguna bagi yang menjadi sebuah solusi dari masalah yang ada sebelumnya. Jadi itulah pentingnya algoritma dalam pemrograman. Untuk referensi sendiri saya ambil dari artikel dari website FTIRS University yang dipublish 8 Agustus 2022 tentang mengenai dasar algoritma. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa sampaikan pada asistensi modul 2 praktikum pemrograman praktikum multimedia edukasi kemaduraan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen yang saya gunakan dalam software Prezi ini. Di sini saya menggunakan teks untuk salah satunya itu teks untuk membuat presentasi kali ini. Ada teks, ada gambar, ada animasi, juga mungkin teman-teman yang bisa lihat. Nah, itu kan animasi ya. Dari pindah slide 1 ke slide satunya itu ada animasi. Jadi tidak terlihat monoton ataupun membosankan begitu ya. Lalu elemen-elemen yang digunakan itu ada beberapa kotak-kotak ataupun yang lainnya. Itu saya pakai dari softwarenya sendiri, dari si Prezinya ini. Iya, mungkin itu saja untuk elemen-elemen yang saya gunakan dalam presentasi kali ini.
Saya menggunakan gambar, teks, dan juga animasi. Seperti itu. Ya mungkin cukup sekian untuk asistensi modul 2 praktikum Multimedia Edukasi Kemaduraan modul 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.